Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang pengelolaan mikroskop yang beranggotakan Aurel Keren, Kairina Serin, Rimba Liewa, Dian Yuniati, dan yang terakhir saya, Gunawarini Marza. Nah, beberapa materi yang akan kami bahas diantaranya yaitu pertama, cara menggunakan mikroskop, yang kedua, cara membongkar mikroskop, yang ketiga, cara memperbaiki mikroskop, dan yang terakhir, cara pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Cara menggunakan mikroskop. Letakkan mikroskop pada meja yang datar dan kokoh untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Pastikan kalau mikroskop dapat menjangkau sumber listrik jika menggunakan mikroskop listrik. Letakkan objek yang akan kita amati di dekat mikroskop. Kendurkan makrometer atau pengatur kasar untuk memudahkan penempatan objek di meja preparat. Letakkan objek yang akan kita amati di meja preparat, lalu dijepit. Saya Aurel Keren atau Sulistyo akan melanjutkan tentang cara menggunakan mikroskop. Lalu putar revolver dan pilih perbesaran yang dibutuhkan 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 100 kali untuk mengamati objek. Kemudian, untuk mikroskop listrik, nyalakan lampu untuk mengamati objek di meja preparat. Untuk mikroskop pencahayaan alami, setting cermin untuk memfokuskan cahaya pada objek. Lalu mulai amati objek di meja preparat. Putar makrometer atau mikrometer pada preparat untuk menyesuaikan objek agar lebih fokus. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Cara membongkar mikroskop. Yang pertama, putar sedikit lensa okuler, lalu tarik lensa okuler dengan perlahan-lahan hingga terlepas dari tempatnya. Yang kedua, putarlah lensa objektif satu persatu hingga terlepas dari tempatnya. Yang ketiga, putarlah pengunci yang berada di samping antara lensa okuler dengan tabung mikroskop. Yang keempat, lepaskan komponen-komponen optik yang menempel pada bagian mekanik seperti kondensor, diafragma, dan cermin dengan perlahan-lahan. Selanjutnya yaitu materi tentang memperbaiki mikroskop. Untuk memperbaiki mikroskop ada beberapa langkah, yaitu antara lain yang pertama, pemisahan semua komponen bagian mekanik seperti lensa, kondensor, diafragma, dan cermin. Yang kedua, pengubahan fungsi-fungsi bagian mekanik yang mengalami kerusakan seperti tabung turun sendiri, makrometer atau pengatur kasar, dan mikrometer atau pengatur halus yang mengalami kerusakan. Yang ketiga, melakukan pembersihan optik mikroskop dengan cara dibongkar. Yang keempat, pembersihan bagian bodi atau frame mikroskop dengan pengkilap. Yang kelima, pemasangan bagian optik ke bagian mekanik. Yang keenam, pengecekan dengan menggunakan slide preparat mikroskop. Yang ketujuh, pemberian tanda bahwa mikroskop sudah diperbaiki. Yang terakhir yaitu memasukkan kembali mikroskop yang sudah selesai diperbaiki ke dalam kotak yang disediakan untuk meminimalkan terkena kotoran dari luar. Materi berikutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Di bawahnya terdapat sumber referensi dari topik pemeliharaan dan perawatan mikroskop. Dalam hal pemeliharaan mikroskop, diharapkan untuk menempatkan mikroskop pada meja datar, kokoh, dan stabil untuk menghindari guncangan. Lalu tempatkan mikroskop pada bagian ruangan yang kering dan memiliki suhu ruangan tidak lembab dan tidak terlalu panas di siang hari untuk menghindari timbulnya jamur pada bagian lensa. Lalu matikan lampu mikroskop jika sudah tidak digunakan dan putuskan hubungan listrik dengan cara mencabut kabel power dari stop kontak listrik. Di sampingnya terdapat contoh dari meja datar untuk menaruh mikroskop yang menghindari mikroskop dari guncangan. Lalu saat selesai penggunaan, tutup mikroskop dengan kain penutup jika wilayah sekitar laboratorium menimbulkan debu berlebih. Namun, jika wilayah tersebut tidak menimbulkan debu berlebih, tetap disarankan untuk menutup mikroskop dengan
kain penutup mikroskop. Bersihkan mikroskop setelah Anda menggunakannya untuk menghindari noda ataupun jamur. Bagian mikroskop non-optik terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan menggunakan kain flanel. Dan untuk membersihkan debu yang terselip di bagian mikroskop, dapat digunakan kuas kecil atau kuas yang biasa untuk lensa kamera. Lalu gunakan mikroskop secara bijak, lakukan pengamatan objek dengan cara yang hati-hati, baik saat memutar revolver untuk memilih lensa objektif, maupun ketika memutar makrometer dan mikrometer. Di samping terdapat contoh gambar dari cara menaruh preparat, dan yang kedua cara memutar makrometer dan mikrometer, dan yang ketiga memutar revolver. Lensa-lensa mikroskop yaitu lensa okuler, lensa objektif, dan kondensor dibersihkan dengan menggunakan tisu lensa yang diberikan alkohol 70%. Jangan sekali-kali membersihkan lensa menggunakan sapu tangan atau lap kain. Bagian mikroskop non-optik yang terbuat dari logam atau plastik dapat dibersihkan dengan kain flanel. Sisa minyak imersi pada lensa objektif dapat dibersihkan dengan silol atau silen. Caranya, teteskan silol di kertas lensa dan bersihkan minyak imersi yang menempel di lensa objektif. Pada penggunaan silol harus hati-hati, jangan sampai cairan silol menempel pada bagian mikroskop non-optik, karena akan merusak cat atau merusak bahan plastik. Nah, di samping ada contoh dari membersihkan lensa objektif dengan paper lens, membersihkan mikroskop dengan kuas, dan ada yang dengan silol. Untuk lensa objektif dengan perbesaran 100 kali perlu penambahan minyak imersi, karena minyak imersi membantu untuk menemukan bayangan objek pada perbesaran 100 kali. Sebelum menyimpan mikroskop, bersihkan selalu mikroskop, terutama hapus semua minyak imersi di permukaan lensa sehingga partikel yang halus tidak menempel dan menggumpal serta mengering. Minyak dan partikel halus pada lensa dapat mengaburkan dan menyebabkan goresan. Hal ini menurunkan kemampuan lensa. Preparat yang tertinggal di atas meja mikroskop merupakan pertanda jelas suatu kelalaian atau kecerobohan. Maka dari itu, jangan lupa untuk mengambil preparat yang ada di mikroskop setelah diamati. Lalu baru bersihkan atau bereskan mikroskop. Untuk lensa objektif dengan perbesaran 100 kali perlu penambahan minyak imersi agar lensa objektif yang digunakan lebih sulit ditembus cahaya. Minyak imersi juga membantu untuk menemukan bayangan objek. Saat memindahkan mikroskop, pegang tangkainya dengan satu tangan dan letakkan tangan lainnya di bawah alas mikroskop untuk menopang. Sebelum menyimpan mikroskop, meja mikroskop diatur lagi dan lensa objektif dijauhkan dari meja preparat dengan memutar alat penggeraknya ke posisi semula. Kondensor juga diturunkan kembali dan lampu dimatikan. Di samping ada contoh dari cara memegang mikroskop atau membawa mikroskop. Lalu ada faktor yang mempengaruhi daya awet mikroskop. Yang pertama, usia mikroskop. Yang kedua, intensitas pemakaian mikroskop. Yang ketiga, ada keapikan pemakaian mikroskop. Yang pertama, usia mikroskop. Usia mikroskop dapat mempengaruhi daya awet mikroskop. Makin tua usia mikroskop, maka makin rentan mikroskop mengalami kerusakan, maka daya awet mikroskop juga makin menurun. Lalu, yang kedua, ada intensitas pemakaian mikroskop. Makin sering mikroskop dipakai, maka makin rentan mikroskop rusak dan mengurangi daya awet mikroskop. Lalu, ada keapikan pemakaian mikroskop. Jika pemakainya ceroboh atau tidak apik dalam merawat mikroskop serta membersihkan mikroskop, maka
Mikroskop juga rentan mengalami kerusakan dan mengurangi daya awet pada mikroskop. Maka dari itu, harus diperhatikan cara pemeliharaan mikroskop dan cara membersihkan mikroskop. Penyimpanan mikroskop yang bisa menambah daya awet pada mikroskop. Yang pertama, menyimpan dalam lemari tertutup yang dihangatkan 10 watt agar suhu dalam lemari lebih tinggi 5 derajat Celcius dari suhu kamar. Lalu, lemari yang menyimpan mikroskop diberi 1 lampu. Saat selesai penggunaan, tutup mikroskop dengan kain penutup jika wilayah sekitar laboratorium menimbulkan debu berlebih. Terima kasih. Sekian dari penjelasan tentang mikroskop kali ini. Semoga membantu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.